Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من شر أحوال أهل النار أما بعد. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, kita semuanya oleh Allah masih dipertemukan dalam kondisi dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah Subhanahu wa taala masih menetapkan kita semuanya dalam keadaan Islam serta iman. Semoga kita semuanya termasuk hamba yang istiqamah dalam kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala kelak panggil kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menjalani tarbiyah atau pendidikan bulan suci Ramadan, dan kita akan dipertemukan dengan bulan Syawal, yang mana setelah kita dinyatakan lulus dan keluar dari bulan suci Ramadan, setelah kita menjalani pendidikan selama 30 hari, kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan itu seharusnya kita tingkatkan, kita pertahankan, lalu kita tingkatkan. Bulan Syawal merupakan bulan pelestarian amal, sekaligus adalah bulan peningkatan dari amal-amal yang telah kita lakukan. Itu sebagai bentuk peningkatan atau bentuk ketakwaan yang kita dapatkan pada bulan suci Ramadan. Sehingga mungkin jika kita atau setelah keluar dari bulan suci Ramadan dan ternyata kebaikan yang kita lakukan, yang pernah kita lakukan pada bulan suci Ramadan itu tidak bisa kita pertahankan, bisa jadi bahwa la'allakum tattaqun, tujuan dari berpuasa agar kita bertakwa kepada Allah, belum bisa kita dapatkan, sehingga mungkin kita belum termasuk hamba yang lulus dengan baik, mendapatkan predikat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengawal amal-amal kebaikan yang pernah kita lakukan pada bulan suci Ramadan, sehingga kita bisa meningkatkan dan lebih baik lagi ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan, sehingga setelah Syawal dan pada bulan-bulan berikutnya sampai kepada bulan suci Ramadan yang berikutnya, kita semakin baik dan menjadi pribadi yang selalu lebih baik lagi. Hal yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita wajibkan pada diri kita, yaitu yang namanya musyaratah atau komitmen. Kita harus komitmen bahwa diri kita harus melakukan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Setelah kita komit dengan kebaikan-kebaikan dan kita harus melakukan dengan sebaik-baiknya, maka hal yang kedua yang bisa kita lakukan adalah kita selalu adakan yang namanya muraqabah, yaitu kita selalu memantau, dan kita harus selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu melihat apa yang kita lakukan. Sehingga komitmen yang telah kita buat di awal, setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan, saya akan tetap melakukan atau melanggengkan kebaikan-kebaikan yang telah saya lakukan, maka hal yang kedua adalah muraqabah. Saya harus tetap selalu melakukan bahwa kebaikan yang saya lakukan itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai saya lengah dengan komitmen yang telah saya buat. Bahwa komitmen merupakan janji, dan orang yang tidak mengindahkan komitmennya, tidak melakukan dengan komit, itu berarti dia telah mengingkari janjinya. Dan yang kedua, yang ketiga, kita melakukan yang namanya muhasabah. Setelah kita melakukan muraqabah tadi itu, yang berikutnya kita melakukan muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah bisa kita artikan sebagai introspeksi, atau bisa kita artikan sebagai bentuk evaluasi kita. Apakah kita sudah benar-benar melakukan, telah komit dengan komitmen yang telah kita buat di awal tadi.
Jika kita belum melakukan, maka kita perlu tingkatkan lagi. Oh, ternyata hari ini saya belum melakukan sholat berjamaah, bahwa hari ini saya belum membaca Al-Quran, bahwa target Al-Quran saya hari ini adalah seperti ini dan seterusnya, ini belum saya lakukan, dan ini harus saya lakukan, dan ini harus saya tambal dari kekurangan-kekurangan yang sudah terlewatkan. Itu bentuk dari muhasabah. Kita adakan selalu evaluasi, kita adakan yang namanya introspeksi setiap hari. Nah, hal yang berikutnya yang bisa kita lakukan agar bisa meningkatkan amal kebaikan kita di bulan Syawal adalah kita dengan cara mu'aqabah. Apa itu mu'aqabah? Mu'aqabah artinya adalah kita memberikan sanksi kepada diri kita apabila kita belum bisa komitmen dengan atau belum bisa komit dengan komitmen yang telah kita buat di awal setelah keluar dari bulan suci Ramadan. Ternyata saya hari ini telah melewatkan sholat berjamaah, maka misalkan saya harus membayar Rp1.000 misalkan karena telah melewatkan kebaikan tadi. Atau mungkin bahwa setelah saya melewatkan sholat berjamaah tadi untuk satu waktu ini, maka saya dalam seminggu yang akan datang saya akan lebih komit lagi untuk sholat berjamaah di masjid. Misalkan itu adalah salah satu bentuk mu'aqabah yang bisa kita lakukan atau sanksi-sanksi yang bisa kita berikan kepada diri kita ketika kita melanggar dari beberapa komitmen yang telah kita buat di awal. Lalu dilanjutkan dengan hal yang berikutnya adalah kita harus selalu bermujahadah. Apa itu mujahadah? Yaitu kita mengerahkan seluruh kekuatan kita, baik kekuatan pemikiran kita, kekuatan tenaga kita, kekuatan dari segi material ataupun imaterial kita untuk menunjang terlaksananya komitmen yang telah kita buat di awal tadi itu. Kita bermujahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerahkan seluruh kemampuan yang kita miliki agar kita bisa menjadi hamba yang lebih baik, bisa mendapatkan predikat la'allakum tattaqun tadi itu dengan baik sebaik-baiknya. Dan hal yang terakhir agar kita bisa lebih komit lagi adalah kita bisa dengan taubih dan juga mu'atabah, yang artinya apa? Bahwa kita harus selalu mengkritik. Kalau mungkin diri kita masih belum bisa mengkritik atau belum bisa melihat kekurangan-kekurangan diri kita sendiri, kita bisa menanyakan kepada orang lain kekurangan-kekurangan saya, atau mungkin hal-hal yang bisa lebih menyempurnakan atau lebih melengkapi dari kekurangan-kekurangan saya itu seperti apa. Nah, itu adalah beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan agar bulan Syawal kita adalah bisa menjadi bulan pelestarian amal, sekaligus juga bisa menjadi bulan peningkatan amal, sehingga bisa kita pertahankan min Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahun. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang beruntung dan menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.